Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kesaksian kita akan Allah dan kesaksian kita akan Rasulullah. Allah itu ada, tapi kita tidak bisa melihat. Sebagaimana begitu juga kejadian Isra Mi'raj. Wa qala ta'ala aidan, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa thumma qala aidan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Ibu Ketua BKMT Kota Bengkulu yang kita hormati, Ibu Mardensi SAG MPD I, pakai I, kalau saya tidak pakai I. Bapak Camat Kecamatan Slebar yang kita hormati, Ketua Permata 1, Permata Dewa 1 yang kita hormati, ketua-ketua Majelis Taklim sepermata Dewa 1 yang kami hormati, wabil khusus Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Darul Amal dan pengurus Majelis Taklim Darul Amal yang baru dilantik. Selamat dan semoga amanah dalam jabatan Majelis Taklimnya, insyaallah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Konsep bersyukur itu seperti ini. Kalau hidup, kero di hutan tuh hidup. Kalau kerja, kerbau di sawah tuh kerja. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup kita ini, orang yang punya wawasan, orang yang punya kecerdasan, tapi tidak dimanfaatkan, hanya terkurung dalam tubuh akibat faktor malas, yang tidur sebelum lelah. Rugi kita. Alhamdulillah, siang ini di luar dari kemauan hadir sebagai acara majelis taklim, ibu-ibu terdorong untuk hadir. Ini sesuatu yang luar biasa. Bersyukurlah Allah masih ketuk hati kita untuk datang bermajlis taklim. Saya sering katakan majelis taklim itu asal katanya jalasa. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Orang menerjemahkan jalasa itu duduk, rupanya beda. Duduk itu bahasa Arabnya qo'ada. Jadi mak'an. Jalasa jadi majelis. Qo'ada tuh duduk seperti ibu-ibu itu. Kalau majelis itu pindah dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Duduk dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Artinya bahwa orang bermajelis taklim itu
imannya, derajatnya diangkat oleh Allah karena dia sendiri berusaha untuk mengangkat itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang beriman di antara kamu dan orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Kalau sudah jadi anggota majelis taklim, tidak ngangkat imannya, tidak nambah ilmunya, di mana slip of the tongue-nya? Slip of the tongue itu kesalahan. Di mana letak salahannya? Kita bermajlis taklim. Jadi anggota majlis taklim, beli goreng ke pagar dewa, pakaian transparan. Iya ada Pak Ustaz. Ngapa? Tidak kenal. Kenal kata kita. Anggota majlis taklim kan, nih kan. Mestinya beda dong. Nah itu. Apa harus terbungkus terus? Tidak. Ada waktunya terbuka. Gitu. Kapan? Di rumah kita. Makanya kalau nak masuk ke rumah tuh, assalamualaikumnya ketuk 3 kali. Jangan assalamualaikum tuh lah sampai ke dapur. Assalamualaikum, mana wangi sikap lah sampai ke dapur. Entah orang lagi bersiul. Tidak boleh. Ya kami sama Tino. Bukan masalah sama Tino. Entah lakinya sedang sedang ngopi maksud aku. Jangan bikin macam-macam. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang saya hormati, jangankan kita beda pendidikan, beda dusun, beda makbak, 5 beradik kandung baik berbedanya. Beda nasib, beda kerja, beda masalah. Kayunian Tuhan itu. Jadi jangan kita mudah panik menghadapi dunia ini. Itu. Ngapa? Ada orang yang tiap bulan dapat kiriman 10 juta, 15 juta, tapi berpisah dengan suami. Suaminya TKI di Arab. Besar duit, tapi dia tidak pernah kumpul. Ada yang tiap hari kumpul rezeki pas-pasan. Ada yang tiap kerja dapat proyek cair, berduit, tapi habis untuk bayar utang keluarga. Kita kerja biasa baik, utang tidak ada. Ada yang kerja belum sempat solat subuh, bangun jam 4 berangkat, balik jam 9. Hasil dikit, tidur tidak nyenyak, anak tidak terurus, utang belilit. Ada orang kerja jam 9 pagi, jam 11 istirahat, jam 2 kerja lagi, jam 3 istirahat, jam 4 balik, anak terurus, keluarga sehat, itu istri soleha gitu. Ada orang suaminya guru, sertifikasi lagi, bininya guru, sertifikasi lagi, luar biasa, gaji besar tambah sertifikasi, tapi anak tidak beres, rumah tangga berantakan. Ada orang yang guru cuma 1 baik, bininya tidak guru, tapi mukanya kinclong, anaknya. Apa masalahnya? Sanggup suaminya memberi wejangan kepada istrinya. Hidup susah itu bu dari hati. Ibu senang-senangkan saja supaya ibu tampil cantik terus katanya. Suaminya bahagia. Di mana letak masalahnya? Ibu tahu? Letak masalahnya cuma 1, kaitan kita dengan Allah. Bekerja 24 jam tidak sempat solat, itu tua sebelum waktunya. Orang yang bekerja biasa-biasa baik, tapi solat tidak berani ditinggalkan, insya Allah rezekinya lebih daripada cukup. Sebab yang mengatur rezeki ini bukan masalah kerja kita. Ada warung kopi buka 24 jam, tidak lebih kaya dari Bill Gates. Itu. Ada yang jabatannya presiden, tidak ada nomor 10 terbesar orang kaya di dunia, salah satunya presiden, tidak ada. Itu. Ada yang bekerja sampai siang malam, tulang banting. Itu. Kalau banting tulang biasa. Tapi biasa baik. Apa masalahnya? Karena masalahnya pemilik bumi dan langit itu Allah. Barangkali rezekinya banyak, tapi tidak begitu berkah. Apa berkah itu? Tidak mengambil kemanfaatan dari rezeki itu.
Nek orang becotnya becot pulo. Tahu cot? COD. Sampai 5 kali sehari dia antar itu. Apa-apa pas terbeli idak terpakai, idak berkah itu tuh. Muko elok jadi bahan praktek oleh alat kecantikan. Cuba bedak ini, cuba bedak itu, cuba bedak ini, coba pakai cando Himalaya, klop dia. Selesai urusannya. Lah siapa lagi yang promosi kalau bukan kita? Ini pening nian urusannya. Coba itu gatal, coba ini plek, salah dewe. Muko itu bukan alat coba-coba. Ini maka bersyukurlah dalam hidup ini. Salam dan selawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj ini bukan cerita baru. Dari kecil kita lah dengar Isra Mi'raj, tidak berubah-ubah. Tapi makin banyak saya baca, makin banyak referensi, makin bingung kita. Kata Quraisy Shihab ada 15 pendapat tentang Isra Mi'raj, dan itu ada yang bertentangan. Salah satu yang bertentangan ini contoh aja, tapi tidak usah dikajikan itu, dengarkan baik. Sepakat ulama Isra Mi'raj itu menghibur Nabi, karena Nabi baru kematian bininya Khadijah. Itu Khadijah dinikahinya umur 40 tahun, umur 65 tahun 6 bulan Khadijah meninggal. Khadijah meninggal 11 Ramadan. Nah, kalau 11 Ramadan berarti tidak benar Isra Mi'raj ini 27 Rajab. Sebab Rajab itu sebelum Ramadan. Katanya nak menghibur baru kematian bininya meninggal 11 Ramadan. Kalau sebulan 2 bulan sesudah Ramadan tuh Syawal, Zulqa'dah, asal Zulhijjah. Kalau nak Rajab lah lebih setahun lagi. Nah, artinya cerita ini bertentangan. Yang mana yang betul? Itu tidak urusan kita. Yang betul Isra Mi'raj ini pernah terjadi. Aku dia percaya, aman dia percaya, murtad kita. Ngapa murtad? Karena ini ada dalam Al-Quran. Tidak percaya Isra Mi'raj berarti keluar dari Islam. Itu Isra Mi'raj. Kita tidak ingin mencari di mana peristiwa ini benar atau tidaknya, tapi meyakini peristiwa ini besar untuk kita ambil hikmah dari peristiwa ini. Ibu-ibu yang saya hormati, cerita yang kedua, ada ustaz mengatakan sebelum berangkat Isra Mi'raj dadonya dibedah untuk nyuci hatinya. Agak tidak sesuai dengan ustaz yang lain. Ngapa? Kata ulama yang lain, mustahil Nabi berhati buruk sedangkan dosanya diampuni. Kalau dia berdosa tidak dicatat. Tidak ada Rasul tu punya hati busuk, iri hati, dengki, hasad, hasud, sombong. Tidak ada. Tapi kata ulama yang lain, ini tafsirnya kalau nak ngadap Tuhan, bersihkan hati. Bukan untuk Muhammad, untuk kita. Jadi kalau nak solat, bersihkan hati. Hati kita ini kotor bukan karena kita, tapi karena orang lain. Ngapa karena orang lain? Galak susah nengok hidup orang lain. Orang tu belum tentu kenal dengan kita dan tidak peduli dengan urusan kita. Kitanya yang terlalu peduli urusan orang lain. Kita orang posting, alhamdulillah guys, gulai ikan pelus. Kita komen, weh orang gulai daging tidak pulau nak diposting, postingkan pulau. Jangan pusing urusan orang lain. Ada orang yang bertahun-tahun ngontrak. Ya Allah, kebilo tertegak rumah. Alhamdulillah tertegak rumah. Dia senang. Dia poyatkan pada dia. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan lancar rezeki. Ini baru naik bata katanya kan. Kita tidak tahu hidup orang. Kita lah komen, orang lah lantai 2 rumah ida orang posting. Postingkan pulau.
Jangan gak pusing dengan urusan orang lain itu. Karena hidup kita ini tidak pernah sama. Masalah kita beda-beda, rezeki kita lain-lain itu tuh. Maka syukuri hidup kita. Nah, itu yang mesti kita bersihkan hati ini gitu. Untuk ke depan. Maka Isra Mi'raj ini tidak bisa dikaji dengan otak, tidak tembus nyuklah, tapi kaji dengan hati. Kita bongkar Isra Mi'raj ini dari satu ayat saja. Subhanalladzi asra bi amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada ibu-ibu yang hafal dah Subhanalladzi asra bi amdihi plus ayatnya. Saya kasih duit 50.000. Subhanalladzi asra bi amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. 50.000. Hah? Boleh, siapa saja, plus artinya tapi itu. Ada tanpa nengok buku. Ada enggak Bapak ambil di 50.000. Balikkan 49 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masya Allah. Artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami dapat memberikan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami memberikan, agar kalian mengetahui tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya kami maha mendengar lagi maha mengetahui, lagi maha melihat. Maha melihat. Bahwa sesungguhnya dia bahwa samiul basir. Maha melihat. Bahwa samiul basir. Basir itu maha mendengar. Basir. Sami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sami itu. Ida ini janjinya 50. Foto dulu. Bu, tegak deh dalam ini kelek nih Kak. Tegak kelek tuh Kak. Pegang duit 50-nya tuh dipoto. Ida nampak dia. Ada yang moto dah? Layang merah tuh untuk 2 lagi. Oke? Oke. Ada 100 lagi. Itu dari saya, ini dari Ibu Ketua Permata Kota, BKMT Kota. Tidak bisa dijawab lah, balik bandar. Yes. Ada 100 lagi. Yang tahu. Ya. Kurang kelak ada dari Pak Camat. Kita gali ayat ini untuk kita sehari-hari. Pesan Bu Ketua tadi. Yang pertama, subhana. Ada 7 kalimat. Biasakan dalam sehari-hari ini. Aku ngeri anak-anak sekarang. Pernah saya ke pesta malam dengan orang rumah, lewat di Perumnas titik-titik di Kecamatan Slebaran lah. Itu orang tuan rumah tuh keluar dari sini, main tempat lain, bukan kebun binatang di sini. Kata ibu, ngapo? Dari tadi anungar anjir, babi, anak main game. Oi, cepet dikit jeng, anjir. Anak kini kato-katonya anjir, anjing, babi. Marah ibu tuh, aku setuju ibu tuh marah. Bukan kebun binatang deh. Dari tadi aku dengar katanya. Anak sekarang tuh ngomongnya anjir, anjing. Ih, ngeri gitu. Nah ini
Kata-kata yang baik itu 7, kata Rasulullah. Biasakan memulai sesuatu bismillah. Apa baik? Itu. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur paling tidak bismillah. Itu. Selesai alhamdulillah. Itu. Janji bukan suar-suar, bukan pas-pis. Insya Allah. 3. Nengok orang kecelakaan, innalillah. Belum mati Pak Ustaz. Innalillah ini bukan untuk orang mati. Gitu. Innalillah. Kalau nyu mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nengok yang elok, Masya Allah, kata kita. Nengok yang besar, Allahu Akbar. Itu. Terantuk, astagfirullah. Nengok yang luar biasa, subhanallah. Karena tidak terbiasa, susah ngomong subhanallah. Nengok yang luar biasa, no. Yang lemah ngeliat, no. Itulah. Itu. Jadi subhanallah itu artinya maha suci Allah. Tidak ada yang menyamai Allah, dan di luar Allah semuanya makhluk. Jangan dengar kalau Allah maha mendengar, alangkah besar telinga Tuhan. Tidak ada. Ini tidak berlingkuh seperti kita. Allah maha melihat, berapa besar mata Tuhan. Jangan dibayangkan Tuhan bermata. Di Jawa, pantai Raut Selatan, pantai selatan Pulau Jawa, ada penunggunya. Namanya Nyi Roro Kidul. Itu makhluk. Di Pantai Panjang ada Tino Cantik. Namanya Putri Gading. Itu makhluk kalau ada niat. Itu. Tidak ada kuasa kita, kuasa Allah. Itu maha suci. Jadi jangan kita pernah merasa berlebihan. Yang kedua, arti subhana itu maha mengagumkan semua ciptaan Allah. Al-Mulk ayat 3. Siapa yang hafal Al-Mulk ayat 3? 50.000. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat 3-nya 50.000. Silakan. Duit buku tuan bikin teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqas samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Subhanallah. Masya Allah. Hafal 50.000. Balikkan 49 kelak. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan subhanallah, di ujung ayat itu farji'il basaro hal taro mim futur. Coba ditengok di sekeliling kita nih, ada tak yang tidak mengagumkan? Karena itu tengok sehari-hari tidak mengagumkan. Kak, di halaman depan tanam pie, kak tanam cabe, jarak 2 jekal baik. Nah, cabe berbuah jangan diketup, pedas. Pie rebus pahit. Tuko ke tapan pie dalam cabe tapan pie. Tunggu berbuah masih kepahit pie kan? Apa tidak mengagumkan itu? Tanahnya jarak 2 jengkal, kok bisa beda rasanya? Masya Allah. Itu. Jadi jangan pernah merasa diri kita ini kekurangan ini, kekurangan itu. Tidak cawang aku, apa kita cak siamang. Jadi kita tidak pernah bersyukur dengan hidup kita. Itu tuh. Jadi syukur bapak kami, payah nian. Payah ngapo? Cari bapak lain. Tidak usah kita mengeluh terus. Kalau kita mengeluh terus, dunia ini sempit itu. Saya ada kawan, coba dalam ceritanya. Cerita ibu-ibu, ini humor ya, mohon maaf, jangan ditanggapi serius. Cerita humor. Ketemu lelamu, Masya Allah, berkata, yo, apa kabar? Sehat itu. Lah berapa anak? Akulah 3 katanya. Kau? Aku 1. Hanya anak 3 ni sempitnya. Masya Allah, lemah kau. Anak 3 masih sempit. Aku 1. Ya Allah. Nah ini kadang-kadang
Jadi apa kita lanjutkan? Ini Pak Camat ngadu. Nah itu. Jadi hidup ini belum tentu yang kita keluhkan itu orang ngerti maksudnya kehidupannya sempit. Yang lanang anak satu tadi lain pula tanggapan lemah kau. Anak lah tiga mesti sempit kan. Kurang ajar. Nah kita ini subhanallah. Maha suci Allah itu. Artinya kejadian ini luar biasa. Jangan kita pandang macam mana kini pesawat tak pakai sampai ke langit. Ini bukan pesawat kita, pesawat Allah. Teknologi kita luar biasa. Saya posting acara kita nih, lah muncul di Facebook, lah muncul di Instagram, ada di TikTok kegiatan kita nih. Ustadz UJH judulnya. Tengok di TikTok kegiatan kita tadi. Kelak ibu-ibu nyanyi kita postingkan itu. Tidak pernah tumburan dengan WA orang lain. Apalagi teknologi Allah. Maha suci Allah. Ada kata subhanallazi asro. Asro itu bukan maunya Muhammad. Allah ingin menjelaskan kalimat itu artinya memperjalankan. Pitis tadi kak jika tapane. Kesini bukan maunya pitis kak. Asro maunya ibu ketua BKMT kota itu. Pitisku tadi lam layang ke ketua permata. Sekretaris itu namanya asro. Bukan maunya Muhammad, maunya Allah. Kalau maunya Allah gampang kalau. Tidak ada yang bisa menahan. Itu asro. Laila. Ibu-ibu tahu beda lailatan dengan lailan? Ini tidak ada hadiahnya. Apa beda lailatan dengan lailan? Bedanya lailatan pakai tan, lailan tidak pakai tan. Oh. Lailatan itu jak di maghrib sampai subuh. Itu lailatan. Semalam pakai suntuk. Lailan Tuhan ingin menjelaskan ini tidak sampai semalam, cuman sepertiga malam, berangkat habis isya, balik sebelum subuh. Perjalanan menembus Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke atas itu, ke langit Pak Ustadz. Jangan dikira yang kita tengok itu langit, bukan. Yang kita tengok itu kata guru fisika, batas kemampuan mata kita nengok. Nah di atas itu kita tidak mampu lagi. Di mana langit itu? Jauh, jauh darimu. Jauh langit itu. Ini bisa. Allah, kalau Allah berkehendak apa yang tidak bisa? Pertanyaan berikutnya, ngapo malam? Jawaban tergampang karena tidak siang. Ngapo malam? Malam suasananya sungguh berbeda dengan siang. Zuhur bukan kita tidak khusyuk berdoa, panas. Tapi jam 2 malam, ya Allah, kita berdoa netes air mata. Air mata aku tidak pernah netes Pak Ustaz. Pernah dah solat tahajud? Iya belum sih. Iya macam mana? Berdoa itu tidak mesti bahasa Arab. Allahumma inna bil iman wa mitna bil iman wa sunna bil iman wa adhilna jannah. Apa arti tak? Pokok apal kabeh tidak bisa. Doa bahasa Indonesia cukup. Ya Allah, terima kasih Engkau telah jodohkan aku dengan suamiku. Sehatkan dia ya Allah. Dia telah memberi rezeki untukku, rumah yang nyaman, anak keturunan yang sepasang. Ya Rob, jadikan anak keturunan kami soleh dan solehah. Suami kita pura-pura ngorok, padahal yang dengar kita berdoa, wah sahadu ya Allah, doa seperti itu luar biasa. Tidak apa-apa. Lemak IG didoakan. Tamariang lah, apa laki dewe berdoa minta tuh yang kira-kira kita butuh. Indah. Ngapo malam, suasana malam lebih indah, lebih sejuk itu. Kita merasa anak orang jarang zuhur. Kami sini nih nak berasa anak berdua ada jodoh cak. Entahlah aku kelak bertanya dulu. Bekipas
Nama kok kita berasan tuh malam. Nah, caknya ada saja sini. Yo. Nengok rumpun bambu sini hebat kalau pacak jadi pagar, kata kawan. Kata-katanya itu dulu. Kalau ini dak ini nak ngantar nak buah nak melamar nak lama. Orang kini malam suasananya lebih dingin gitu tuh, enak tuh. Malam hening, jam dinding mana kedengaran bunyinya kini? Cubo. Kalau malam dari pintu tuh nak tok 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 kedengaran. Ngapo? Bebas gelombang udara, gelombang cahaya. Itu kalau malam itu. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ke masjid. Ngapo tidak dari rumah Nabi? Ngapo dari masjid? Aqsa itu belum ada masjid waktu itu. Masjid Aqsa itu dibangun tahun 700. Tapi Allah katakan masjid karena di situ ada cikal bakal masjid. Ngapa masjid? Rumah yang terenak, terbagus, terindah di dunia ini masjid. Rumah yang paling memungkinkan kita tenang masjid. Ibu masuk ke masjid hilang masalah di luar. Itu. Bapak-bapak hatib naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata dia. Lah tumpah. Ngapo orang pacak tidur di tengah hari mana itu? Karena pikiran tenang, hati tenang. Nah, ngapo kita pacak tidur jam-jam 2 siang, jam 12 siang? Ngapo? Hati tenang. Kalau hati tidak tenang, payah. Tuh. Balik ke rumah lah, berkeringat punggung lah. Tidak tidur, ngapo? Orang rumah balik masjid tidur telalan. Belum wow caw. Ai kata-kata Allahu Akbar. Tuko kala bini kena. Tidak baca tidur kita resah. Artinya apa? Masjid ini luar biasa. Apa masalah kita? Bawa ke masjid, insya Allah selesai. Maaf ibu-ibu, kisah ada orang punya hutang 200 juta, jatuh tempo, besok rumahnya akan disita dan anak bininya akan diusir. Masuk ke masjid, imam belum balik sudah isa-isa ngatu. Tidak pakai assalamualaikum dulu, nangis. Ngapo kau kata imam? Tak bunuh diri. Jangan disikap ngantu lek. Apa masalah? Tak ada gunanya hidup lagi. Kata Pak Imam, apa masalah? Rumahku nak disita bang. Anak bini aku nak diusir. Kemana aku nak tinggal? Kalau aku pacaran, anak bini aku di mana? Lah apa masalah? Jatuh tempo, besok pengusiran. Berapa hutang? 200 juta. Pergi wuduk sudah. Ambil wuduk dulu. Hutang aku kelak lagi hutang. Wuduk selesai. Semayang 2 rakaat. Semayang apa Pak Imam? Tahiyatul masjid. Dah sudah rekan. Sudah Pak Imam? Itu. Isya sudah? Belum. Main Isya. Semayang Isya 4 rakaat. Sudah? Sudah. Balik. Utang aku pacaklah Tuhan. Jangan main-main Pak Imam. Kau percaya tak dengan Tuhan? Percaya. Balik. Utang aku Tuhan yang bayar. Masjid ini pinggir jalan. Nah itu. Jangan main-main Pak Imam. Kau yakin tak dengan Tuhan? Yakin Pak Imam. Namun kau yakin apa yang kau ragukan? Utang kau Tuhan yang melunas. Melompat kau dari masjid, puso sampai mati, lunas hutang. Pacaklah Tuhan menyelesaikannya. Jadi apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Itu tuh. Nah ini Allah akan selesaikan semua permasalahan kita. Tidak usah kita nak pening. Tugas kita itu ibadah. Itulah masjid itu. Indah masjid itu. Ibu-ibu majelis ta'lim bukan tidak ada kerja di rumah, banyak kerja. Itu. Kadang-kadang pakaian belum digosok, belum dilipat. Justru yang sibuk galak bermajlis taklim, yang cucung lah lepas, anak lah jadi orang kalah. Enggak ke masjid, lom jemaat kak, jemaat depan kalau nggut mati, tidak ndak majlis taklim. Ngapo? Hati berkarat itu. Susah. Karena perasaannya aku nak dengar Abdul Somad pacar lewat video baik. Nak dengar Adi Hidayat pacar celentang pas musibah.
pacak pitek tulung nomor ustaz deh. Undang ustaz bersomongat dia katakan. Diajak pengajian tak kalah. Itu. Awak kalau dengar Abdul Somad sebenarnya ini. Ibu-ibu ni kadang-kadang satis juga jawabannya tu. Walaupun kadang-kadang ditanya satu jawabannya setengah jam gitu. Jak mana ci ai jak pasar bawa pitis 200. Ini apa sih ya Allah cabai naik telur naik gale apun aku. Pai kak lu model kamar ini apa ponjong niat orang yang jak mana ci jadi pekan sudah itu. Ini membongkar galoi kan tebut teluk kak tak dapat lagi 5.000 pai 7,5 ya salah. Yang ketawa kencang biasanya pengalaman di bidangnya ibu-ibu. Masjidil Haram ialah masjid Allazi barakna haulahu. Allah sudah berkahi kelilinginya. Kita ni sudah diberkahi Allah, ibu. Itu. Sayangnya kita tidak menikmati keberkahan itu. Apa itu? Kalau tidak berkah, tidak model ini, apa lagi? Majlis taklim Darul Amal. Woi, saya tengok badannya besar-besar galau. Woi, barokah pengurus masjid ni. Biasa. Berkah. Jadi tak perlu lagi ketua permata renyeng. Majlis taklim ni kurus-kurus dah. Ini gemuk-gemuk. Tinggal. Berkah tu apa? Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dulu punya anak kecil lum pacak semeyang, taruhlah. Kini anaklah besar-besar, berangkatlah ke masjid. Itu berkat artinya. Dulu belum pernah umroh, sembahyang kadang-kadang tidak. Setelah balik umroh tidak berani meninggalkan solat. Dulu belum berangkat haji, setelah naik haji santunnya berkah hajinya. Dulu sebelum nikah tidak solat, sudah nikah tidak juga solat, tidak berkat rumah tangga ini. Itu yang tengok berkat. Dulu belum bermotor, rajin berjalan ke masjid. Sejak bermotor tidak pernah ke masjid, tidak berkah motor tu. Dulu waktu saro belum bersawit, galaknya sedekah 1.000, 2.000. Kini sawitlah 15 hektar. 2.000 tidak masuk ke situ, tidak berkat artinya tu. Nah itu. Nah maka keberkahan itu tuh tergantung kepada kita. Duit itu bawa ke haji, bawa ke umroh itu. Tidak ada duit bawa ke majlis taklim itu. Insya Allah akan menjadi berkah. Umur kita ni bukan masalah panjang pendeknya, tapi macam mana kita memanfaatkan umur ini menjadi umur yang berkah. Saya sering titip program. Kalau pacak Permata Dewa 1 ini salah satu programnya, kalau ada jamaah majlis taklim sepermata Dewa 1 yang meninggal, solat jenazahnya sepermata Dewa 1 tu ikutlah. Tapi ada juga yang paham tino-tino tidak boleh solat jenazah itu tu. Padahal kalau situ orang kaget, alang kebanyak tino-tino ini itu. Lanang-lanang kadang ngangkat baik, sembahyang tidak gitu. Ya kita solat, wah itu luar biasa. Akan jadi tontonan bagi orang yang baru. Ini siapa ibu-ibu? Ini program Permata. Permata kami inilah. Padahal baru sekali itulah kan. Luar biasa. Nah ini, jadi ada kemanfaatan kita bermajlis taklim. Itu berkah namanya. Selama ini tak pacak mimpin tahlil, lah pacak mimpin tahlil. Untuk apa mimpin kalam baca buku? Cuba suruh orang belum pernah megang mic, suruh megang mic. Tak usah ambil misalin. Membaca teks baik untuk sambutan acara. Pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan alhamdulillah. Bismillah. Jangan dikira mudah. Itu tuh. Kalau dia biasa. Maka karena kita latihan berkah itu tuh. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami.
ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepada kita cukuplah. Dunia berubah, penyakit berubah, alat rumah tangga berubah, bumbu berubah. Dulu penyakit kita panu, pakai kaos singlet, mutih badan tu panu. Kini untuk obat tidak ada lagi panu, berubah jadi diabetes meletus, kanker, tumor. Ngeri kita. Kalau kena kanker, kita kemo, berangkat sekali habis bulu betis, berangkat 2 kali habis bulu kelek, kemo yang keempat segala bulu rontok, habis kita, nyawa habis. Itulah obatnya. Tidak di kemo, ini nyebar. Penyakit diabetes juga model itu. Potong batas tumit, ngangkat batas betis, potong batas betis, naik ke balung, potong batas balung, naik ke perut, potong perut, lebar. Ngeri kita sekarang ini, luar biasa. Penyakit apa namanya, tumor juga itu. Saya takziah sebulan yang lalu di arah Babatan itu. Umur berapa yang meninggal? 15. Saya kaget. 15 ini kalau tidak bunuh diri biasanya kecelakaan. Ngapo? Getah bening, kelenjar getah bening. Ya Allah. Saya pernah takziah di Limbah Alas Marat. Anak Unim lagi nyusun. Dari kecil tidak pernah sakit. Tahu-tahu litak dipikir karena beban nyusun skripsi. Tidak, bawa ke rumah sakit. Kata dokternya, kami agak ragu Pak, karena alat kita kurang. Coba ke Jakartanya. Mudah-mudahan tidaklah. Jadi gejala-gejalanya ini leukemia. Leukemia itu kanker darah. Dibawa ke Jakarta, kanker darah stadium 4. Tidak bisa ditolong lagi, selesai. Nah ini kita. Nah maka kita tidak tahu. Bumbu juga model itu. Berubah dunia, berubah zaman. Dulu mak kita ada dapur ke rumah tuh garang namanya. Bukan garangnya anjing. Di situ tempatnya nam kencur, jahe, lengkuas. Tinggal itu. Nah, piring kan kini main gunting, sat. Jangan kaget ada orang gulai nangko baunya bau gulai daging. Asal daging, nake. Mau bumbu sapi. Gulai nangko bumbu sapi, harumnya baunya. Nite ambil belakang. Nak berapa ngenok. Itu luar biasa. Akibatnya itu tadi. Begitu juga dengan teknologi. Jangankan zaman ibu-ibu sekretaris, zaman kami aja masih ketemu. Kalau nak berfoto ke pantai panjang, bayar DP. Bawa metek pantai panjang, berfoto. Minggu depan tebus, kata yang tukang foto, ya maaf dek, mutung. Ya Allah, kata kita. Jadi minta DP, tidak usah lah minta DP, berfoto lagi. Metek lah, tidak diajak lagi. Selesai. Kini kita pacak dengan kamera kita dewe. Anak cucung boleh jadi di Sulawesi, di Riau, di Padang, di Jambi. Pacak kita telpon nengoknya. Halo, nah kata datuknya, miss call cucung kah? Gitu. Lah miss call lah, kata nenek tu. Aku tak pacak, mau ku pacak tu. Nah, nak video call maksudnya. Video call pasti tengok bapak. Lah, ngapain tu cucung kah? Menantu dah, aku dai. Anak menantu dulu. Cucu tu luar biasa. Pacak kita nengok itu teknologi, tanda-tanda ayat Allah. Ini luar biasa. Allah sudah perlihatkan kekuasaannya lewat COVID. Tidak percaya COVID itu ada, kita percaya cak main-main. 2 tahun kita tidak baca beraktivitas, baru itu Allah kasih sedunia ini. Itu apa yang lebih kejam daripada itu? Dulu ada namanya tahun. Aku kira tahun tu sumpah apa, rupanya tahun tu nama penyakit. Kalau kena pagi, gali kalau kubur, sore kelak pasti mati. Saking ganasnya tahun itu. Ini penyakit, tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa aktivitas kita. Nah, terakhir ada orang ngomong Isra Mi'raj ini perintah solat. Ternyata bukan. Sebab sebelum berangkat tuh Nabilah sholat. Kalau perintah sholat, Nabilah sholat. Apa? Serah terima perintah sholat berjamaah. Itu. Jadi sholat itu bukan
Solat sendiri berjamaah. Kami ibu-ibu kok payah Pak Ustaz. Ngapo? Kata Ustaz, ibu-ibu sembahyang di rumah, sebaik-baik di rumah dalam kamar. Hadis bukan itulah. Banyak hadis ini. Kalau kondisi pagar dewan ini tidak nyaman, sembahyanglah di rumah. Kalau kondisi kita nyaman, pacak ke masjid, berangkat ke masjid. Aneh kita nih, ke umroh beribu, beratus ibu-ibu. Nak ke mana? Ke Masjid Nabawi. Ke Masjid Darul Amal tak boleh. Kan aneh. Mana anak gadis kita? Ai, kuliah. Di mana? Kata kita. Di Malang situ nah, di UIN Malang. Sampai ke Malang pacak kuliah, ke masjid tak boleh. Aneh kata tu. Ibu-ibu, minggu depan pengajian kita wisata dakwah. Pengajian kita di BIM. Pengajian di BIM pacak. Ke masjid tak boleh. Jadi tak ada halangan. Nah tu untuk ke masjid silakan. Yang laki-laki yang wajib untuk ke masjid. Nah sekarang tu itu yang menjadi permasalahan kita. Untung kita tinggal di kota Bu, Pak. Ngapo? 5 waktu solatnya hidup. Bersahut-sahutan ini. Masjid An-Nur dengan Darul Amal ni itu. Kalau sini Komat, Masjid An-Nur pacak dengar. Seberang ni lah itu. Masjid Ar-Rahman tinggi lagi. Masjid Al-Ansar tinggi lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakup suara azan. Di dusun seminggu sekali. Buka jam 10, tutup jam 2. Kebila buka lagi minggu depan. Berarti tidak ada solat jemaah di dusun. Ada. Nunggu orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, sedusun itu solat berjemaah. Itu. Kapan? Minimal 3 malam. Ada yang 7 malam. Hari ke-7 buka taruh. Malam ke-8 prize sembahyang. Yang ahli musibah juga tidak sembahyang lagi. Kebila jemaah lagi nunggu meninggal lagi. Allahu Akbar. Ini kondisinya. Ini yang salah tuh. Kata Rasul, boleh sembahyang di rumah illa sholatul maktubah, kecuali sholat wajib. Boleh sembahyang di rumah bagi lanang tuh, kecuali sholat wajib. Artinya boleh sholat di rumah, sembahyang sunat. Kita sholat isya di masjid. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam. Assalamualaikum warahmatullah. Kata kita. Balik dulu. Balik. Sudah duduk nikmat di WC, berwuduk lagi, ba'da isanya di rumah. Boleh? Boleh. Iya. Acak ba'da isya. Lah ba'da isya lah itu tuh. Pas terbangun, as-salatu khairum minan naum. Ada orang cus bangun bisa, ada yang la ilaha illallah, langsung la ilaha Kalau ndak ngejar di situ, orang lah koman kelar. Qabliyah subuhnya di rumah, sudah berwudu, qabliyah subuh, baru berjalan ke masjid. Sampai ke masjid, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Tidak lagi sembahyang qabliyahnya lah sudah di rumah. Boleh kalau waktunya mendesak, boleh. Itu. Silakan. Salat sunat yang boleh di rumah itu. Kalau sholat yang wajib kita di masjid, khususnya bapak-bapak. Ibu-ibu boleh di rumah, tapi kalau mau ke masjid jangan itu alasannya. Ngomong sebaik-baiknya sholat di masjid, karena tidak sebaik-baik sholat di rumah. Tidak itu saja hadisnya. Boleh itu. Dorong suaminya untuk sholat di rumah. Maaf Pak Ustadz, aku tidak ada suami lagi. Apa yang nak didorong? Itu. Kita maklumi kalau seperti itu. Ada hal yang mesti kita evaluasi. Ngapo solat itu tidak berbekas, ngapo solat itu tidak berasa di kita. Karena ada 3 praktek solat. Jangankan berpahala, sah belum tentu. Untuk ngapo? Ada 3 praktek ini. Yang pertama, wallahu a'lam pahalanya. Ndak kita rubah nih. Ada orang solat karena kesal.
lagi lemak duduk dan sebagainya, atau ngobrol Allahu Akbar, mengasar, semayang kudai dah, asar, sampai kak, ngomel sebelum semayang. Apa yang keluar dari mulut itu, itulah yang dari hati. Itu. Lagi lemak nonton TV, Allahu Akbar, lah Isa pulih, alang kegacong. Lah macam mana kalau waktunya lah masuk? Sholat lah, tidak usah ngomel-ngomel. Sholat aja dengan tenang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Allah tidak perintahkan kita beribadah kecuali dasarnya ikhlas. Itu. Yang kedua, ada orang yang sholat selama sholat ngitung duit, itulah Allahu Akbar. Beli minyak 20, beli gula 20, mana 10 tadi, pitis 50, di mana kau ngepi lah di Bali ke mak sana tadi kan, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, di jok motor. Ya Allah, sepanjang sholat mikirkan duit 10.000. Ya macam mana Pak Ustadz pitis? Layolah, jangan dibiarkan pikiran itu masuk, maka fokus kepada bacaan. Itu ada 4 rukun qauli dalam sholat. Ibu hati-hati, namanya rukun. Kalau tidak dilakukan, kelak tidak sah sholatnya. Apa rukun qauli? Rukun yang mesti berbunyi kita baca. Yang pertama Allahu Akbar, mesti harus berbunyi. Tidak boleh sholatnya mesti bunyi. Mesti bunyi. Yang kedua membaca Al-Fatihah itu mesti bunyi. Ingat kedengaran kita dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Supaya kita fokus ke itu. Itu. Yang ketiga tahiyat harus berbunyi. Tidak boleh. Mesti kedengaran. Assalamualaikum mesti berbunyi. Tidak boleh. Mesti berbunyi. Itu rukun qauli. Jadi mesti bunyi gitu. Yang ketiga, ada orang sholat tuh gatal-galau badannya. Allahu Akbar. Maaf, kami imam-imam nih, ada imam yang goyang. Ngapunya goyang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada yang kiri kanan, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada tuntunannya itu, sebab seluruh cara solat Rasul tergambar sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Aku dari tadi minta dibuka ibu, kan tak selesai puluh ceramah kan? Itulah tidak aku keluarkan duit 50.000 itu, malas aku. Mau kasih ibu, mudah-mudahan ibu sudah bu, ini dimasukkan kasus aja. Itu ada orang yang sholat tuh alang kelebar bibo. Allahu Akbar. Maru besele. Ya, bukan sekali, sepanjang sekerakaat tuh. Ya Allah, ada niat tak sholat. Nah, yang model itu maksud saya kita rubah itu tuh. Gatal itu kalau kita perturutkan, tapi kalau misalnya gatal di sini kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hilang dewe gatal tuh lah. Tapi kalau kita tidak fokus ke situ,
Alah kegatal. Alah. Gatal. Nah, kata-kata. Karena pikiran kita mempengaruhi itu. Jadi ini, sholat itu nikmat kalau kita menikmatinya. Kalau kita bawa dengan kesal, tidak nikmat dia. Ini untuk kita. Nah, tugas kita beribadah. Ibu-ibu umur di atas 50, solat kita tuh tidak lagi 17 rakaat, 40 rakaat. Siapa yang bisa mengurai 40 rakaat itu? 50.000. Ada? Ikhlas. Ada dari belakang, kita dari belakang dulu. Kalau ada, bukan boleh Bu, maaf ya, dari belakang dulu. Kasihan dulu. Jangan. Iya. 40 rakaat solat sehari semalam. Maju, jangan minta duit baik. Jawab dulu. Ini soal termurah ini. Uraikan 40 rakaat itu di mana-mana. Di Masjid Rahman apa di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama duha. Tahajud. Ini 5 waktu. Sunat rawatib. 12. Cukup kita 40 semua. Kata siapa? Tadi kalau gitu. Ya diuraikan Bu. Yang wajibnya berapa rakaat? Yang wajibnya subuh. Berapa rakaat itu? 2 rakaat. Iya totalnya baik. 17. Duhanya Tambah rawatib. yang rawatib ini 12. 12 jadi 29. 11 lagi. Tambah tahajud. Tahajud berapa? 4 rakaat. 4 rakaat baru 31. Ini witirnya 3. Jadi 26. 36. Duhanya 3 kali, jadi 6 rakaat. 6 rakaat. Nah. Boleh lah. Jangan 8. Tidak tahu saya, Bu. Iya, 12. Oke. Karena Ibu maju, kita kasih. Lah berani maju nih. Oke, Bu. 40 rakaat ini terserah Ibu di mana. 17 yang wajib. 12 itu ambil yang mau akad aja. 4 sebelum zuhur, jangan 2 ya. 2 rakaat. Sebelum zuhur tuh 4 rakaat muakkadnya. Sebelum subuh 2 rakaat. Itulah yang muakkad sebelum subuh dan sebelum zuhur. 6 kan? 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. 12 kan? 17 tambah 12 29. 8 tahajud, 3 witir. Ayahku Pak Ustad terbangun tu jam 4. Jam 4 terbangun azan jam 5. Cukup 8 rakaat itu tuh. Ayahku Pak Ustad masih sego solat tahajud tuh. Ambil witir baik. Sebelum tidur witir atau sudah isya witir. Saya setiap sudah isya witir, sudah isya witir. Yang mana yang 8? Terbangun tahajud lah, bangun tahajud. Tidak terbangun, peci dengan duha 8 rakaat. Minimal. Cukup dia 40. Kita nak mati. Bekal kita solat. Tapi jangan solat ngarap surga. Ngapo? Kalau solat ngarap surga sama ke anak kecil. Menganakal kecol, kau beli lato-lato. Itu anak kecil itu tuh. Kita solat tu lah berterima kasih. Allah kasih rezeki, Allah kasih nikmat. HP lah selebar-lebar bantal, motor lah 1 orang 1 motor, rumah listrik tidak pernah mati walaupun kita bayar itu. Makan tidak lagi orang maaf beli beras dolok, sekarang beli beras di BBC baik itu tuh. Nah, ini luar biasa. Ini
Itu bersyukur untuk itu baik, masih kurang dari cara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anggota majlis taklim, kita boleh bertaruh. Habis pengajian ikhlas asar, boleh bertaruh kalau sembahyang di sini galung. Berebut nak balik, alasan tidak bawa mukena. Lah tahu kita ni bakal pengajian. Gitu. Apa susahnya kita solat di sini? Pak Ustaz ngecek aku. Tidak. Kita ngecek majlis taklim yang lain, jauh. Sekitar 6 meter. Maka kita solat itu tuh. Kita ini kadang-kadang solat itu ngapo tidak berasa. Solat di sisa-sisa waktu. Anak gadis negur, Bu, lah jam 3 lah ndak jam 4 ini nih. Ngapa? Mak tu belum zuhur. Belum zuhur. Lah belum mak tu zuhur. Idakkan khusyuk. Solat asar lah ndak maghrib. Jadilah dulu mak. Lah berkeringat, mandilah. Ngapa? Hari masih terang. Iko kok nak maghrib 15 menit lagi, amak tu belum asar. Belum asar. Itu. Dek idakkan khusyuk. Aku terbiasa Pak Ustaz, sembahyang Isya tu kelak baik, serempak dengan tahajud. Ada jaminan tak kita hidup sampai jam 9? Tidak ada jaminan. Nak tahajud, jangan. Isyanya kelak. Sebab solat tu sudah diatur oleh, walaupun Isya tu waktunya sampai subuh, boleh, tapi tidak ada jaminan kita hidup sampai jam 11. Solat perkara kelak kita masih hidup, kelak kita bangun. Aku Pak Ustaz, jam 5:30 lah di masjid, aku sembahyang tahajud di masjid tu lah. 5:30 sembahyang apa? Sembahyang tahajud. Sebelum rakaat apa namanya azan subuh sah solat tahajud. Tak masalah. Daripada kerja nak terkantuk beruk aja dengan tu. Nak nunggu orang tidak ada gawe, sembahyang tahajud. Aku tu badu maghrib deh Pak Ustaz, cak dilem mate kak itu. Tidak sampai wang Isya. Alhamdulillah habis Isya langsung tahajud boleh. Aliran sesaat kalau lah ngapa syarat untuk tahajud tu tidur dulu. Malam kita ni mulai dari maghrib tu lah dihitung malam. Kalau dia tidur habis maghrib sama Isya, lah tidur dia tu berarti. Silakan dia tahajud. Tidak mesti nak jam 2. Kalau pacak bangun jam 2, silakan. Allah sudah atur. Orang-orang umur 60 tahun itu maghrib tu mata nak terkantuk. Tapi kelak jam 1 cicak jatuh terbangunnya. Cetek. Apa lagi kucing kawin. Tambahnya bangun. Itu ribut dan sebagainya. Ini untuk lah ribut masalah. Ini itu Allah sengaja supaya bisa menambah jadual kita solat. Itu ibu-ibu yang saya hormati, kalaulah kita disiplin seperti bulan puasa, luar biasa kita. Bulan puasa nak berbuka tu setengah jam lagi lah di pucuk meja kita. Radio lah ngaji, kak di tangan. Tinggal nunggu sedekah baik kala. Sadaqallahul azim. Duduk. Sempak. Allah saking kedisiplinnya. Bulan puasa tapi itu. Ada yang sambil tulah baca doa, Allah malakusudu. Baca doa tu setelah pecah puasa. Minum dulu seteguk 2 teguk baru Allah malakasum tu. Asal. Makasih ibu-ibu, mohon maaf tak usah ditutup dengan doa, orang lasar. Itu. Doa ya. Demikian, makasih. Mari kita sudahi dengan doa.